Sumsum Tulang karya Muhammad Rafli Wibowo atau lebih dikenal dengan nama Pam Pam. Dibacakan oleh penulisnya sendiri. Ketika melewati sekolah SMA ku, ingatan itu datang tanpa diundang. Ada sesuatu yang menyesak di dada, tapi juga hangat di sudut hati. Di sore hari itu, seperti hari ini, lembayung yang menghiasi langit berwarna jingga, terasa hangat udaranya bersentuhan dengan kulit. Kala itu aku duduk di kursi kayu tua di depan sekolah. Kursi yang biasa dipakai abang-abang pempek favoritku. Biasanya aku tidak selarut ini menunggu ibu menjemputku sekolah. Dari jauh terdengar suara motor cempreng yang mirip suara bendahara kelasku ketika menagih uang kas. Motor itu berhenti di depanku, lalu pengendara tersebut mengulurkan tangannya seraya berkata, "Hai, gue Adit." Perkenalkan, dia adalah Adit, yang akan menjadi sahabatku dan dia tinggal berdua dengan bapaknya setelah ibunya meninggal. Ku genggam dengan hangat tangan itu, lalu memperkenalkan diri. "Hai, gue Arya, salam kenal." "Kok lo belum pulang sih? Atau jangan-jangan lo mau nginep?" ujar Adit sambil tersenyum. "Enak aja, gue lagi nunggu ibu ngejemput. Tapi biasanya nggak lama kayak gini." "Ya udah sini, naik aku anterin." Aku hendak menolak tawarannya karena takut ibu datang saat aku pergi. "Nanti ibu gua gimana kalau kesini?" "Udah, jangan khawatir. Nanti ibu lo juga bakal balik kalau lo nggak ada di sekolah." Ku naiki motor tua berwarna merah putih itu dan di perjalanan kita berbincang-bincang. Walau agak samar suaranya karena suara angin yang was-was-was. "Emangnya lo gak minta diantar teman-teman lo?" ucap Adit. "Hah? Baju batik?" ucapku karena gak kedengeran. "Temen, lo punya gak?" Adit mengeraskan nada bicaranya. "Temen? Aku gak punya. Di sekolah aku orangnya pendiam dan gak ada yang mau temenan deh." "Ya, aku adalah anak pendiam di sekolah. Punya temen kayak hal yang sulit banget buat diriku. Paling juga yang mendadak akrab karena pengen nyontek PR. Sesampainya di rumah, aku turun dari motor dengan kaki kiriku. Tanpa sengaja, aku menginjak sebuah benda bertekstur seperti bubur, berwarna coklat keemasan, dan berbau menyengat. Itu adalah tai ayam. Aku ngerasa jijik, tapi tawa Adit pecah melihat kekonyolanku. "Lo gak punya temen?" Adit merasa heran. Bibirku bergetar dan lidahku agak kaku. Dengan gugup berbarut rasa malu, aku katakan, "Iya, gue gak punya temen." "Ya udah, kita temenan mulai hari ini ya. Kebetulan kita satu SMA juga kok." Semenjak itu, duniaku berubah. Seolah terisi ruang yang kosong di hati ini setelah papa meninggal. "Ya udah Arya, gue balik dulu ya," ucap Adit sambil menyalakan motor tuanya. Bentar Dit." Aku rogoh saku celanaku dan menyodorkan uang 10.000 kepada Adit. Lu kira gue ojek apa? Udah, gak apa-apa, kita kan teman sekarang." Aku tersenyum dan Adit pun pulang dengan motornya, meninggalkan serpihan kebahagiaan untukku kala itu. Hari demi hari, bulan demi bulan, kita selalu bermain bersama. Dari mulai sepedaan sampai berburu jangkrik adu di sawah. Dan tumbuhlah hobi yang selalu kita lakukan, yaitu main tenis lapangan tiap hari Minggu. Sampai suatu hari, ketika kita main tenis, aku merasakan nyeri kepala yang luar biasa.
Badanku lemas dan aku pun kehilangan keseimbangan dan terjatuh pingsan. Adit panik kala itu. Dia langsung lari dan berteriak meminta tolong. Akhirnya aku dibopong dan diantarkan ke rumah sakit oleh beberapa warga sekitar lapang. Semuanya gelap. Aku melihat titik cahaya putih yang semakin membesar dan semakin terang. Kemudian aku melihat wajah tampan, berkumis tipis, dengan keriput di dahinya. Aku berusaha melihat dengan jelas, ternyata itu adalah Papa. Aku menangis terisak-isak dan mencoba mendekatkan tubuhku memeluk Papa. Seraya melepas rindu. Masih belum waktunya, Nak. Dia tersenyum dan mengusap kepalaku. Seolah terlempar dari tempat yang jauh, kemudian aku sadarkan diri. Kubuka mataku perlahan, berharap yang kulihat masih wajah Papa. Ketika mataku terbuka, terlihat jelas wajah ibu yang khawatir sambil menangis. "Nak, kamu udah sadar? Syukurlah." "Adit mana, Bu?" ucapku penasaran. "Adit tadi pulang duluan, Nak. Tadi bapaknya jemput dia." Terdengar bunyi pintu terbuka dengan pelan. Ternyata itu adalah dokter yang membawa sebuah dokumen hasil pemeriksaan. "Maaf, Bu, mengganggu waktunya. Anak ibu mengidap kanker darah. Kita harus segerakan operasi sebelum kankernya menjadi lebih parah." Ibuku terpaku. Bahkan senyumnya pun pudar dari wajahnya. Biaya operasinya berapa, Dok?" ucap ibu terbata-bata. 120 juta, Bu. Jika ibu setuju, silakan ke meja administrasi untuk melengkapi persyaratannya. Aku melihat wajah ibu yang kebingungan, lalu memelukku sambil meneteskan air mata. "Bu, kita pulang aja ya. Lagian kita nggak punya uang sebanyak itu." Ibu memelukku dengan kencang dan tersenyum. "Nak, tenang aja. Ibu pasti bisa ngumpulin uangnya kok." Aku tahu ibu tersenyum hanya untuk menghiburku, karena aku tahu ibu hanya sekedar buruh pabrik. Semenjak kejadian itu, hari-hariku tak sama lagi. Setiap pulang sekolah, aku menangis seolah kehidupanku akan segera berakhir. Tapi ada seseorang yang selalu menghiburku, yaitu Adit. Ketika bertemu di sekolah, dia menanyakan kondisiku. Karena aku tak mau membuat Adit khawatir, aku pun berbohong. "Oh, kemarin gue cuma kecapean aja kok. Itu juga gara-gara lo gak traktir gue es matcha," kataku sambil tertawa. Ya elah, bisa aja lo manfaatin situasi ya. Tapi syukurlah kalau lo cuma kecapean. Kita kembali bermain dan tertawa bersama selepas itu. Seolah kehadiran Adit adalah sebuah keajaiban yang dikirimkan Tuhan untuk menemaniku untuk terus bertahan melawan kanker darah. Hari demi hari berlalu begitu cepat, sampai tiba saatnya kelulusan kami di sekolah. Aku memakai jas hitam yang elegan, dihiasi oleh dasi kupu-kupu yang menambah kesan maskulin. Walaupun itu semua aku pinjam dari tetanggaku. Hari itu bisa dibilang hari paling membahagiakan bagiku, karena aku masuk ke dalam nominasi pertama siswa dengan nilai tertinggi di sekolah. Sedangkan Adit meraih gelar siswa berprestasi nominasi eskul tenis lapang. Kuhampiri Adit dan menarik lengannya untuk berfoto bersama. Dengan bangga, kita mengangkat piagam penghargaan kita. Suara kamera terdengar nyaring seperti suara tertawa kita saat bermain bersama. Meninggalkan memori dalam sebuah foto yang aku pajang di kamar sebagai kenangan kita berdua. Waktu kian berlalu.
Dan aku sekarang berkuliah di salah satu universitas populer di kotaku, karena ibu melarangku untuk pergi merantau. Hal yang tak terduga terjadi ketika aku melangkahkan kakiku ke ruang kelas fakultas seni. Langkah demi langkah, seolah seirama dengan jantungku yang berdebar karena grogi. Aku ingat waktu itu udaranya dingin sekali, mungkin karena habis hujan. Aku memasuki ruang kelas dan melihat wajah yang sangat familiar. Ternyata dia adalah Adit. Aku tak menyangka kita akan berkuliah di kampus yang sama, bahkan di kelas yang sama. Lalu kutanyakan pada dia, "Dit, lo kok di sini?" Sambil keheranan. "Kenapa? Nggak boleh? Emang wajah gue nggak ada seni-seninya ya?" Bukan gitu. Kirain lo masuk sekolah atlet atau semacamnya lah. Ini sebenarnya kemauan bapak gue, tapi ya udahlah, gue nurut aja. Lagian gue kan punya bakat seni juga. Aku mengingat kembali waktu SMA, Adit pernah tampil di pentas seni. Dia menampilkan tari kuda lumping. Mengingat itu membuatku menahan tawa. Iya, gue inget dulu lo nari kuda lumping terus lo kesurupan beneran kan? Gue inget. Tuh, lo bilang, aing mau. Ucapku sambil tertawa ngakak. Shh, jangan kenceng-kenceng. Nanti orang lain dengar. Lagian itu aib. Gue juga heran kok bisa ya gue kesurupan gitu. Ternyata setiap hariku selalu sama ketika masa SMA. Nggak punya temen dan masih jadi pendiam. Tapi sekarang aku punya Adit yang selalu jadi teman atau bisa dibilang sahabat gue. Kita masih rutin melakukan hobi kita main tenis. Tapi tetap aku masih dihantui oleh penyakitku yang setiap 2 minggu sekali harus kontrol. Walaupun ibu rela nggak makan berhari-hari buat nabung biaya operasi dan kontrolku ke dokter. Pertama kali aku menjalani kemoterapi, rambutku dibotakin. Ku genggam rambutku yang telah dipotong sambil menangis sedih. Sampai kapan gue terus begini? Capek rasanya menjalani semua ini. Seolah-olah pilihan mati adalah hal yang terbaik. Tapi aku perlahan berdamai dengan kondisiku, dan mati bukanlah sesuatu yang aku takutkan lagi. Besoknya di kampus, ketika aku duduk, aku mendengar suara Adit yang membawa tawa bahagia sambil dalam hatiku aku berbicara. Enak ya jadi Adit, hidupnya pasti bahagia. Dia masuk kelas dan menoleh kepala pelontosku sambil berkata, Ini tuyul dari mana? Jangan-jangan gue kesurupan lagi. Adit merinding ketakutan. Sembarangan loh. Ini gue Arya. Kalau dibotakin sih, kocak kayak cilok tahu. Tadi lo bilang tuyul, sekarang cilok. Gimana sih? Asal lo tahu ya, ini tuh SNI. Seni apanya? Lo tuh kayak pasien kanker tahu. Hatiku saat itu berguncang mendengar perkataan Adit, seolah Adit tahu aku mengidap penyakit kanker. Bukan ya, gua bilang ini seni. Dan tentunya hemat budget kalau dibotakin, nggak perlu seminggu sekali cukur. Sepulang kuliah seperti biasa, aku dijemput oleh ibuku karena kebetulan pabrik juga dekat dari kampus. Di perjalanan pulang, aku merasakan sakit di kepala lagi. Kali ini lebih parah. Dan kita menepi sejenak. Nak, obatnya diminum, ucap ibu sambil mengambilkanku obat. Aku telan pil yang sama, yang banyaknya 12 buah. Pahit getir, selalu terasa.
tapi ini yang bisa aku lakukan untuk menahan rasa sakit. Dan malam itu, Adit mengajakku keluar bermain. Aku iakan ajakannya, lalu kita berdua menaiki motor tua Adit yang suara knalpotnya semakin parah karena sudah terlalu tua. Sesampainya di lokasi, kita melangkahkan kaki dan menaiki bukit di pinggiran kota yang dingin. Malam itu, langit sangat bersih tanpa awan setitik pun. Bulan purnama indah memancarkan cahayanya yang sempurna, ditemani bintang-bintang berkilauan di langit. Kita berdua duduk di puncak bukit, memandangi lautan lampu perkotaan yang indah, sunyi dan menenangkan. Arya, lo ingat ya, hidup ini cuma sekali. Jangan dipusingkan dengan kesedihan, masalah, atau sampai dikejar debt kolektor. Kita berhak bahagia, tersenyum setiap hari. Kata-kata itu menyentuh hati seolah mantra penguat di tengah badai penyakit yang melanda diriku. Aku termotivasi oleh perkataan Adit dan aku berniat membahagiakan diriku sampai detik nafas terakhirku. Lo kok nggak pernah cerita sih ada tempat seindah ini? Ucap diriku. Biasanya gue sendirian sih di sini. Enak banget buat lupain semua kesedihan, masalah yang gue alami. Kurasa ini adalah saat yang tepat untuk memberitahukan hal yang aku pendam selama ini. Dit, aku mau ngomong sesuatu. Tinggal ngomong aja, botak. Aku sebenarnya bersyukur banget punya temen atau bisa dibilang sahabat kayak kamu. Entah mengapa rasanya aku belum siap mengatakan hal sebenarnya. Seolah dada ini sesak mendadak dan pikiranku berputar arah. Aku malah mengucapkan hal lain. Oh, iya Arya, lo juga sahabat terbaik. Gua janji bakalan selalu ada buat lo selamanya. Ucap Adit sambil menepuk pundak Arya. Janji? Iya beneran, gak mungkin juga gue bohong. Tapi yang sebenarnya terjadi, ternyata aku yang tak akan bisa menemani Adit selamanya. Dit, besok setelah tenis, gue mau main ke rumah lo ya? Boleh. Adit tersenyum padaku. Kita menghabiskan malam indah itu berdua hingga keesokan harinya kita kembali main tenis lapangan. Biasanya kita bermain tenis lapangan hanya berdua, tapi hari itu ada 2 orang perempuan cantik. Mereka memperkenalkan dirinya dan meminta kita untuk mengizinkannya bermain bersama kami. Hai, kenalin, aku Angel. Dan ini teman gue, namanya Maya. Adit mengeluarkan tangannya. Gue Adit, dan ini Arya. Ada yang bisa kita bantu? Oh ya, kita baru pindah ke kota ini dan pengen main tenis lapang, tapi udah dipakai kalian. Boleh nggak kita join? Adit bersemangat. Boleh banget. Lalu aku berbisik ke telinga Adit. Lo yakin? Kalau mereka rampok gimana? Nggak mungkin lah rampok secantik ini. Lagian ini kesempatan emas bro. Mereka pun ikut bersama kami. Dan akhirnya kita bermain bersama. Aku, Adit, Maya, dan Angel. Di akhir permainan, waktu kita beristirahat, Adit menghampiri Angel dan berkata, boleh minta nomor WA nggak? Buat apa ya? Ucap Angel. Ya, siapa tahu mau main bareng lagi kan bisa WA dulu. Ucap Adit. Aku tahu Adit modus, tapi selama dia senang, aku nggak masalah.
Setelah bermain tenis, kita berdua pergi menuju rumah Adit yang gak jauh dari lapang tenis. Siang itu terasa terik sekali. Baju yang penuh keringat mengeluarkan bau apek karena terjemur oleh sinar matahari. Sesampainya di rumah Adit, kita memasak mie kuah. Setelah itu, kami menikmati teh manis sambil menonton Netflix. Dit, bapak lo kemana? Perasaan gue nggak lihat dari tadi. Ucapku penuh penasaran. Seketika, suasana yang tadinya seru dan hangat berubah menjadi dingin dan kaku. Bapak gue udah nggak ada, Arya. Bentar, maksudnya nggak ada di rumah kan? Ucapku sambil tersenyum. Terlihat air mata mulai menetes dari matanya Adit. Sudut bibirnya bergetar, seolah menahan sesuatu. Arya, bapak gua udah meninggal. Udah hampir 1 bulan yang lalu bapakku kecelakaan dan meninggal di tempat. Sontak aku pun kaget mendengar apa yang diucapkan Adit. Dan aku pun merasa bersalah atas pertanyaanku. Dit, maafin gue ya. Gue nggak tahu. Turut berduka cita ya, Dit. Ucapku sambil merangkul Adit. Ya, it's okay, Arya. Toh nanti kita juga bakalan mati. Udah yuk, kita lanjut nonton lagi. Adit mengusap air matanya. Dia berusaha untuk tegar, walau hatinya terluka. Hingga tak terasa sudah memasuki waktu maghrib. Adit mengantarkanku pulang ke rumah dan keesokan harinya di kampus, ketika aku memasuki ruangan kelas, aku melihat di hadapan Adit ada seorang perempuan yang sedang berbincang dengan dirinya. Itu adalah Angel. Lalu aku menghampiri mereka. Hai guys. Ada Angel. Lo kuliah di sini juga? Aku bertanya dengan nada lembut. Arya. Iya, gue juga pindah kampus dan kebetulan kita satu kelas. Angel tersenyum bahagia sambil menatap Adit. Sebenarnya aku khawatir Adit akan lebih bucin lagi dan nilainya jelek gara-gara ngebucin. Tapi mungkin itu cuma pikiranku aja. Hari demi hari terasa biasa bagi diriku yang menjadi saksi antara Angel dan Adit yang semakin hari semakin dekat dan suatu hari di depan kelas. Angel, gua sayang sama lo. Mau gak lo jadi pacar gue? Ucap Adit sambil menggenggam kedua tangan Angel. Suasana kelas menjadi penuh romansa dan Angel menganggukkan kepalanya, pertanda bahwa ia mau jadi pacar Adit. Gua mau, Dit. Kemudian Adit mendekatkan bibirnya ke dahi Angel untuk mengecup dahinya. Dahiku dikecup oleh Adit. Aku menggantikan posisi Angel dan berkata, Astagfirullah, haram, Dit, belum muhrim. Satu kelas sontak tertawa. Adit terlihat agak kesal dengan perilaku diriku. Lo ganggu aja sih. Momennya udah pas padahal. Angel pun tertawa malu sambil menutupi bibirnya yang manis. Itulah persahabatan kita. Selalu ada hal kocak yang kita lakukan. Tak terasa hari berganti minggu dan minggu berganti bulan. Adit tak pernah mengajakku lagi bermain tenis. Aku merasa heran kenapa Adit berubah. Ketika aku mengajak dia, selalu menolak dengan alasan dia sedang bersama Angel. Hidupku pun terasa hampa kembali. Tapi saat aku mulai kehilangan sosok Adit, tiba-tiba dia datang di hadapanku. Arya, please tolongin gue. Angel marah sama gue. Dia terlihat panik kala itu. Emangnya lo ngelakuin apa?
Ngatain dia gendutan? Iya, bener banget. Aku menghela nafas panjang dan menghembuskan melalui mulut kecilku. Lo bego bener, Dit. Cewek tuh gak suka dibilang gendutan. Udah, lo ke rumahnya sekarang, minta maaf sambil bawain makanan favoritnya. Adit mendengarkan nasihatku, lalu dia pergi. Kemudian tidak berselang lama, Adit meleponku. Halo ya, bantuin gue. Gue mogok, lupa ngisi bensin. Aku menggelengkan kepala, seraya berkata, kok bisa sih, pinter banget nih anak. Lo tahu kan, gue gak bisa bawa motor. Makanya ibu gue selalu jemput. Adit mematikan teleponnya. Tapi aku tidak khawatir, karena aku tahu Adit seperti apa orangnya. Berbulan-bulan, Adit tidak pernah terlihat lagi batang hidungnya. Ketika aku sudah mulai melupakan Adit, dia selalu kembali dengan membawa masalah percintaannya. Selalu begitu, hampir selama 1 tahun ini. Di bulan Desember, aku kontrol penyakitku, dan dokter mengatakan, Arya, yang sabar ya. Kamu harus lakuin apapun yang kamu suka dan bikin kamu bahagia setiap harinya. Oh, iya dok. Aku pasti selalu bahagia karena ada ibu dan adik juga yang sayang aku. Pak dokter tersenyum tipis. Arya, kami telah melakukan pemeriksaan lebih dalam dan hasilnya kanker yang kamu alami semakin parah. Kemungkinan sisa hidupmu 3 bulan lagi. Mendengar itu, duniaku hancur. Seperti piring kaca yang pecah dilempar dari ketinggian. Semuanya hancur. Aku kemudian bertanya kepada ibu. Bu, uang yang ibu kumpulkan udah ada untuk operasi kan? Ibu hanya terdiam. Sorot matanya perlahan memudar karena basah oleh air mata. Nah, maaf ya, uang itu masih belum cukup. Tapi ibu akan berusaha ya, 2 bulan ini kamu pasti operasi. Aku kecewa mendengar perkataan ibu. Lalu aku berlari meninggalkan rumah sakit. Langkahku terasa berat, tapi aku terus berlari. Suara ibu memanggilku, makin jauh. Makin samar. Kemudian aku menuju bukit di pinggir kota dan merenung. Bergumam sendirian tanpa sosok Adit sekarang, dan aku berpikir hingga perlahan aku tenang dan mulai berdamai. Kayaknya ini udah takdirku bertemu papa. Sebelum pergi, aku harus bahagia menghabiskan sisa waktuku bersama ibu dan Adit. Tak terasa, sudah pukul 11 malam. Aku pulang dan memeluk ibu, lalu tertidur di sebelahnya sambil berkata, maafin aku ya bu, aku belum bisa jadi anak kebanggaan ibu. Dan setelah aku gak ada, ibu bakal sendirian. Aku malah ninggalin ibu. Ibu, maafin aku. Awal tahun baru, aku menemui Adit di lapang tenis. Aku berniat menceritakan semuanya, dan hal terakhir yang aku inginkan sebelum aku meninggal. Sesampainya di sana, ternyata dia sedang bermain bersama Angel. Aku harus mengungkapkan semuanya, kataku di dalam hati. Aku memberanikan diri melangkah masuk ke dalam lapang tenis dan berteriak, Adit! Adit menoleh dan menghampiriku. Sambil memejamkan mata, aku mengatakan, Dit, aku pengen kita main lagi sesering kita dulu. Lo sekarang gak pernah ada waktu buat persahabatan kita. Gue mohon, 3 bulan aja, Dit.
Tapi Adit terlihat kesal dan marah dengan ucapanku. Maksud lo apa, hah? Gue selalu datang buat lo. Aku memotong pembicaraan Adit. Datang cuman buat bawa masalah lo sama Angel kan? Lo jangan kurang ajar ya. Tanpa aku sangka, Adit meninju pipiku dan kami berkelahi. Lalu Angel melerai kami berdua. Udah, hei, kalian ngapain berantem? Lo Arya, jangan ganggu kita lagi dan pergi dari sini. Lalu Adit berbicara, lo nggak tahu perasaan kesepian gua. Setelah bapak meninggal, cuman Angel yang bisa ngasih kasih sayangnya buat gue. Aku terdiam dan berkata di dalam hati, tapi aku kan yang dari awal kesepian. Seolah terpojok, aku pergi meninggalkan lapang menuju rumah. Sesampainya di rumah, aku menuju kamar, lalu aku menangis hingga tertidur. Sudah 2 bulan tak terasa, kebahagiaan dan keinginan, bahkan kejujuran yang mau aku ungkapkan tak pernah aku dapatkan. Sepertinya memang aku kelewatan kepada Adit. Di sisi lain, Adit ditinggalkan menikah oleh Angel karena Angel dijodohkan oleh orang tuanya dengan seorang pria yang mapan. Dia merupakan CEO dari perusahaan terkenal. Adit merasakan kesepian yang mendalam setelah Arya ia tinggalkan dan Angel meninggalkannya. Ia bertekad bertemu Arya, tapi egonya masih menyelimuti sehingga ia mengurungkan niatnya. Berbeda denganku. Saat itu juga aku langsung pergi menemui Adit, tapi di tengah perjalanan aku merasakan tubuhku lemas. Rasa dingin menjalar di kaki dan sakit kepala hebat membuatku terjatuh pingsan. Kebetulan ada warga yang menyaksikan aku pingsan dan segera membawaku ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, ibuku datang tergesa-gesa hingga mencucurkan air mata. Arya, bangun Arya. Dok, gimana kondisi anak saya? Anak ibu mengalami koma akibat penyakit yang semakin parah. Satu-satunya jalan adalah dengan operasi. Ibu mengelus kepalaku yang tak lagi memiliki rambut efek kemoterapi. Air mata ibu yang menetes membasahi wajahku yang terbaring di tempat tidur rumah sakit. Nah, maafkan ibu. Seharusnya kamu udah operasi tahun lalu. Ibu memakai sebagian uangnya untuk melunasi hutang ibu supaya rumah kita nggak disita, nak. Seolah pertanda sang ilahi, ibu tiba-tiba menelpon Adit untuk memberitahu kondisiku. Adit mengangkat telepon dari ibu dan ia terkejut. Lalu dia langsung bergegas menaiki motor tuanya menuju rumah sakit. Di perjalanan, Adit tampak linglung, mengingat kembali kenangan ia bersamaku. Ia menangis dan tiba-tiba cekier. Suara tabrakan. Adit tak sengaja menabrak pejalan kaki. Cobaan datang bertubi-tubi kepada Adit. Di sini perjuangan seorang sahabat dan maut saling berbalapan. Adit frustasi dan memukul-mukul kepalanya, dan ia memutuskan untuk mengikhlaskan motornya sebagai ganti rugi untuk pejalan kaki yang ia tabrak. Sesampai di rumah sakit, ia langsung menuju kamarku dan memelukku. Arya, bangun, ini gue Adit. Arya, lo harus bangun sekarang. Nanti kita main tenis bareng lagi. Adit putus asa melihat kondisiku yang semakin memburuk. Sekarang Adit sadar, satu-satunya orang yang benar menyayanginya, dia sia-siakan begitu saja. Lalu Adit berbicara kepada ibuku. Bu,
Gimana caranya supaya Arya bisa sembuh? Operasi, Nak. Tapi uang ibu belum cukup, ucap ibuku. Lalu Adit bertanya kepada dokter, "Dok, apa nggak ada cara lain?" Dokter berkata, "Sebenarnya ada, dan dari biaya lebih murah. Kita bisa melakukan transplantasi sumsum tulang belakang. Tapi jarang sekali ada yang mau, karena resikonya bisa meninggal akibat pendarahan. Dan mencari kecocokan antara pendonor dan pasien itu sulit." Adit merasa kini semua dunianya tertuju hanya untuk diriku. Dan tanpa berpikir panjang, Adit berkata kepada dokter, "Dok, saya bersedia." "Baiklah, mari kita jalani tes. Mudah-mudahan bisa dilakukan operasi," ucap dokter. "Dit, kamu yakin, Nak?" ujar ibu kepada Adit. "Iya, Bu, aku yakin. Aku juga udah janji buat selalu ada untuk Arya." Adit menjalani berbagai tes, dan hasil akhirnya semua persyaratan memenuhi untuk dilakukannya transplantasi sumsum tulang belakang. Sebelum memulai operasi, Adit tersenyum kepada ibu, dan di ruang operasi ia melihatku, sahabatnya, dan ia tersenyum lalu berkata di dalam hati hingga obat bius membuatnya tidak sadar, "Akhirnya gue bisa nolongin lo di saat-saat kayak gini. Nanti habis ini kita main tenis lagi yuk. Kalaupun gue gak bisa bertahan, setidaknya gue bisa berkorban buat sahabat gue yang sangat gue cintai." Berjam-jam kemudian, ibu menunggu di luar berharap operasinya berhasil dan aku bisa sembuh. Begitu juga Adit bisa bermain lagi bersama. Ketika suasana yang mendebarkan antara hidup dan mati, dokter membuka pintu ruang operasi yang tampak dingin. Ia melangkah menuju ibu dan mengatakan bahwa operasi berhasil dilakukan dan aku dinyatakan sembuh. "Adit, bagaimana, Dok?" ucap ibu khawatir. Dokter menunduk dengan berat hati mengatakan bahwa Adit telah tiada. Seolah pertukaran nyawa yang Tuhan berikan, tangis ibu pecah saat itu menyaksikan pengorbanan Adit untukku. Dan setelah hari itu, ibu berjanji meneruskan janji Adit untuk menemani diriku. Setelah beberapa hari pasca operasi, aku terbangun dan jenazah Adit telah dimakamkan. Aku terbangun dari koma, lalu melihat wajah ibu dengan pandangan buram, serta rasa sedikit pusing. Ibu langsung memelukku. Tangis haru antara ibu dan diriku saat itu menjadi saksi perjuanganku dalam menghadapi kanker darah. "Nak, kamu sembuh berkat Adit," ucap ibu. Tapi Adit mana, Bu?" "Nanti ibu antar ya, Nak, bertemu Adit setelah kamu benar-benar pulih." Aku hanya tersenyum dan mengangguk karena aku masih merasa lemas. 2 minggu berlalu, ibu mengantarku menuju pemakaman Adit, dan aku masih belum sadar Adit telah tiada. "Bu, katanya mau ketemu Adit, kok malah ke kuburan sih?" kataku memandang wajah ibu. Ibu merangkulku sambil mengusap kepalaku. "Nah, ini makam Adit." Aku saat itu tak percaya, seolah semua hanya mimpi dan tak bisa menahan tangis. Aku begitu terpukul karena kehilangan sosok sahabat yang menemaniku selama ini. "Dit, kenapa sih lo ninggalin gue? Lo kan udah janji sama gue buat nemenin gue selamanya."
Ibu memeluk dan menenangkanku. Nak, udah jangan sedih ya. Adit udah bahagia di sana. Kamu jangan sedih ya. Nanti Adit ikutan sedih. Setelah semua itu, ibu menceritakan semuanya padaku. Dan hari ini tepat setahun yang lalu, aku melewati sekolah SMA kita dulu. Wajah Adit selalu ada di pikiranku. Dan setiap aku memejamkan mata, selalu terdengar suara Adit yang berkata, "Aku janji bakalan selalu nemenin kamu selamanya." Dan menurutku, Adit tidak gagal dalam menunaikan janjinya. Dia telah berhasil dengan janjinya. Karena dia sekarang menjadi bagian dari diriku, tepat di sumsum tulang belakangku. Baik, terima kasih kepada yang penonton yang telah mendengarkan cerpen karya diriku sendiri. Untuk behind the scene pembuatan karya ini bisa kalian lihat di Instagramku di @ayampampam. Terima kasih, jangan lupa subscribe, jangan lupa kunjungi juga blog aku bagi yang pengen lihat langsung di coreeltanpampam.blogspot.com. Sekian, terima kasih. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa kembali.